Karena jujur nggak ada ekspektasi apa-apa pas ketemu sama Mas Ikhwan juga. Kaget juga ya. Ya itu satu mungkin nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Jadi pak saat ketemu sama Mas Ikhwan juga ngobrol, disodorin skenario-nya, diminta baca. Aku juga nggak tahu ya itu ternyata karena gini pas ketemu aku pikir cuma ketemu aja, nggak ada casting, nggak ada apa. Baca skenario dan ternyata aku juga nggak tahu skenario nya sebagus itu dan serelate itu sama aku. Dan apa ya, dan aku nggak, sekali lagi nggak nyangka karakter angkasa di film Salata ini nih apa ya, backgroundnya kurang lebih yang dia rasain sama aku rasain sama. Ceritanya sampai mengeluarkan air mata sendiri ya, Kak? Ya itu masih mana tuh masih kon ya. Mas Ren, ini tadi sempat kayak ngerasa apa ya, nggak percaya diri buat nerima ini atas masalah kemarin gitu. Sebenarnya lebih ke, maksudnya gini, ini kan film keluarga, film ada unsur pendidikannya juga. Maksudnya film yang heartwarming, bukan yang kalau dibilang film apa ya. Aku jujur Mas Ade itu udah nolak lumayan ya, pas film horor aku nggak mau. Bukannya ini disclaimer nggak nolak atau apa-apa, cuma emang aku nggak ambil film horor. Dan yang pas saat ditawarin ada film Salata ini, film keluarga, aku tuh kenapa ngerasa nggak layak ya? Karena satu, aku belum pernah ambil genre ini. Kedua, ya dari masalah yang lalu, apa nama aku juga ini, kayak buat aku juga, teman-teman juga pasti mikir lah kayak, masa sih kok Randy yang main film keluarga, film yang ada berbau budayanya, berbau pendidikannya, ada unsur-unsur anak-anaknya, keluarganya, semuanya. Dan aku juga makanya pas datang, pas Mas Ikhwannya juga ngomong, ya aku cuma bisa bilang sama Mas Ikhwan, Mas kalau emang Tuhan berkenan, ya emang ya Tuhan Yesus berkenan, ya film ini ya bisa jadi berkat, amin. Aku nggak bisa janjiin ke Mas Ikhwan kalau aku yang main, yang nonton banyak. Ya aku cuma bisa pastiin aku kasih yang terbaik buat film ini. Tuhan udah percayain lewat Mas Ikhwan ya Mas. Aku akan kasih yang terbaik. Dan kedua, ya semoga film ini tuh apa ya, bisa punya suaranya sendiri dan bisa punya value, bisa punya jadi berkat buat orang yang nonton. Dan kalau ditanya, aku emang bilang sama si Wan saat udah selesai, saya baca, aku nangis, dia juga kaget, casting director kaget, Mas Ade juga kaget. Kenapa nangis? Karena aku juga minta maaf sama si Wan, Mas, maaf ya Mas, aku baca sambil nangis karena emosional banget. Apa ya, Tuhan Yesus baik, udah aku cuma bisa bilang gitu. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Dan aku bilang sama Mas Iwan, Mas Iwan datang ke sini ketemu sama aku, kasih skenario, kasih aku baca, kasih aku kesempatan untuk baca skenario ini, kasih aku kesempatan untuk tahu karakter angkasa ini. Mas Iwan nggak apa-apa, buang-buang waktu doang ketemu sama aku, buang-buang waktu ngasih skenario-nya. Itu emang Mas Iwan nggak keberatan, karena setelah ini Mas Iwan kan akan laporan ke eksekutif produser, akan laporan ke investor dan segala macam jajarannya. Saat mereka tahu nama aku, mereka akan tahu juga berita aku, mereka juga akan tahu berita yang gak enak tentang aku. Apakah aku cuma nggak mau apa yang Mas Iwan lakukan hari ini, saat itu nggak mau jadi sia-sia, nggak mau cuma buang-buang waktu. Aku nggak lah, janganlah, Mas Iwan udah baik. Ya kata Mas Iwan, ya itu tadi dibilang, ya semua orang punya kesalahan. Orang itu kan cuma dua, ketahuan nggak ngaku nggak ngaku. Abis selesai itu, apa yang Randy mau lakuin? Ya aku cuma bilang sama Mas Iwan, semoga film ini aku kan dikasih kesempatan sama Tuhan buat restart ulang kehidupan aku. Ya aku pengennya jadi dari semua segi kehidupan aku, termasuk karir. Pengennya
aku punya legacy nantinya saat anak-anak aku besar, saat aku nanti amin Tuhan izinkan generasi-generasi aku bisa ngelihat karya-karyaku, oh papa pernah bikin ini ya, opa pernah bikin film ini, dan film ini punya value buat mereka dan anak-anak. Anak-anak aku punya anak-anak bisa lihat itu dan bisa jadi pengingat buat mereka. Tapi sampai akhirnya ada di titik yakin dan lu merasa layak untuk ngambil film ini apa sih waktu itu? Gimana? Maksudnya ketika akhirnya lu yakin dan merasa layak nih untuk jadi pemeran, apalagi ini pemeran utama ya? Kalau layak Tuhan sih mas. Kalau balik lagi ke Tuhan sih, karena aku juga semua serahin sama Tuhan dan aku cuma ngelakuin aja apa yang terbaik aja. Saat ketemu Mas Iwan kayak suruh baca ya aku baca, selebihnya kalau aku percaya aku bilang sama Lady sama Sandi juga. Jadi kalau misalnya film ini, aku kan dapat kabarnya itu pas aku lagi syuting kemarin tuh Candi Borobudur sama Lady. Aku baru dikabarin, aku juga gak ada ekspektasi apa-apa. Aku cuma cerita sama Lady, yang kalau misalnya emang film yang kemarin dapet, ya udah itu buat kemuliaannya buat nama Tuhan Yesus aja. Dan berarti secara apa ya, doa aku ya Tuhan udah jawab. Baik, tahu ya. Ya ini perkenanan Tuhan, berarti Tuhan udah berkenan sama aku, udah lihat karakter aku. Karena aku nggak bisa bilang sama media, sama semua orang, gue udah baik nih, gue udah ngelakuin hal yang baik, gue udah jadi orang bener, gue udah jadi ini. Itu nggak bisa. Yang bisa ngelihat itu ya Tuhan aja. Jadi aku cuma hubungan aku sama Tuhan. Tuhan kasih jawabannya lewat sholat ini ya. Aku bilang sama Lady ya, yang kalau emang Tuhan berkenan ya ini film jadi. Dan kalau misalnya emang film ini jadi, ini bukan karena hebat kuatnya aku, bukan karena skill aku, bukan karena aku jago apa-apa, enggak. Berarti ini Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi Tuhan luar biasa. Ini project acting pertama setelah masalah kemarin atau seperti apa? Sebenarnya sih ada beberapa project kemarin series, cuma yang belum tayang aja. Cuma kalau ini mungkin kenapa personal buat aku ya karena ini genre baru keluarga, dan aku nggak pernah dapat genre ini, genre yang ada keluarga, pendidikannya semua itu sih. Dan gimana sampai akhirnya setelah kasus kemarin dipercaya lagi banyak oleh Hermol Produksi untuk kembali lagi berakting gitu? Tuhan Yesus baik aja. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus baik udah. Nggak bisa. Kalau misalnya dibilang dipercaya, kalau aku percayanya satu sih. Orang mungkin bisa benci sama aku, orang bisa sayang sama aku, orang bisa suka sama aku, tapi yang bolak-balikin hati itu cuma Tuhan. Udah itu aja. Lebih dekat dengan Tuhan nggak sih dengan kejadian-kejadian kemarin? Iyalah, iya, puji Tuhan. Sering ke gereja aku ya, Mbak ya. Ketahuan nih. Oke, selamat ulang tahun. Kemarin dapat surprise juga semalam, terus tadi juga Lady juga mungkin ada kado spesial nggak sih dari Lady, terus dari anak-anak? Kado spesialnya dari mereka, doa mereka sih udah cukup buat aku. Terus kalau kemarin dikagetin juga sama Pastor Gideon. Iya sama teman-teman, dan ya mungkin kalau di ulang tahun ini salah satunya ya hadiahnya buat aku ya aku bisa ngelihat gitu. Tahun lalu kan preskon ya? Iya. Ya enak banget. Enak banget. Tahun ini kan preskonnya surprise film. Iya, puji Tuhan ya. Bisa. Baik. Kalau aku mungkin bisa bilangnya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Satu, aku cuma bisa bilang hadiah terbaik aku ya Tuhan udah ubahin hidup aku 180 derajat. Kemarin aku mungkin bisa dibilang orang-orang udah dia kalah, dia udah kalah. Randy udah kalah. Iya, Randy yang lama udah kalah. Sekarang Randy yang baru sama Tuhan, dan aku udah dikasih semuanya jauh lebih baik. Keluarga aku juga lebih baik. Lady juga doain aku terus, anak-anak, kehidupan aku, keluarga aku, teman-teman aku semuanya dirubahin, semuanya circle aku berubah. Ya puji Tuhan, dan ya ini pelengkapnya ya ini nih salatan. Ya semoga ini bisa jadi berkat film ini banyak orang. Arti 36 apa maksud kamu?
Makin tua saya. Sensasi. 36. Makin tua. Terus apalagi Kak Randy maknanya mungkin? Perjalanan hidup mungkin dari dulu sampai sekarang sampai akhirnya seperti sampai sekarang ini gitu. Oh, mungkin Bolak-balik. iya, berasa lucu sih. Kayak tahun lalu di kondisi yang seperti apa sekarang tuh, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya kalau kita emang mau apa ya, kalau aku bilangnya ngubah point of view kita lah, perspektif kita lah, karakter kita mau diubahin. Nggak ada yang nyangka loh kemarin teman-teman nih media nih saksi-saksinya kan. Iya, betul. Iya kan, kemarin tahun lalu Iya. saya perasaan gimana, sekarang gimana ngelihat saya. Iya. Itu sih sebenarnya udah saksi sejarah aja. Jadi kalau misalnya mau gimana, lihat aja. Jangan lihat trendinya. Jangan lihat trendinya, Randy Kiarnat itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan Yesus. Sudah, doang. Udah, Tuhan Yesus baik. Jadi kalau misalnya aku bisa ada di sini, bisa ada sama Solata, bisa ada sama teman-teman lagi. Teman-teman, ya udah Tuhan. Dah. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terus apa lagi? Sama Lady. Berubah bukan hanya dari perilaku dan lain, tapi Ya. tutur kata juga sampai sekarang gitu. Iyalah, masa mau apa namanya? Karena aku gimana ya, maksudnya dari perjalanan hidup di dunia entertain, karir, acting semua. Kalau kita mau berubah cuma acting doang mah gampang ya. Tuh, kalau mau cuma biar dapat kerjaan doang mah kan gampang. Tapi kan aku cuma mikirnya nanti apa sih yang aku mau tinggalin buat keluarga aku nanti. Karena aku nggak tahu kapan dipanggil. Kapan aku bakal ninggalin anak-anak aku tuh kapan, keluarga aku kapan, itu aku nggak tahu. Cuma bisa gimana ya? Aku dikasih kesempatan sekarang. Aku cuma pengen pergunain sebaik-baiknya, seindah-indahnya buat anak-anak aku nanti saat mereka nanti bisa lihat ke belakang, lihat orang tuanya, lihat aku, lihat Lady. Oh, papa mama udah bikin monumen seindah ini ya buat kita ya, buat kita ke depannya saat mereka mungkin nanti akan nemuin masalah, mungkin akan nemuin apa ya, tanjakan-tanjakan hidupnya ya, mereka bisa lihat, oh papa mama ini, mereka udah, aku sama Lady udah set bar buat anak-anak aku, kalian harus gini, kalian harus lebih. Mungkin itu jadi alasan tadi nggak buat milih-milih project gitu. Iya, karena buat aku bukannya aku mendiskreditkan project lain ya, enggak, tapi karena milih aja gitu. Kayak buat aku kita hidup udah kasih value apa, dan aku kayak mau mulai sekarang kayak karir apapun itu, apa yang aku kerjain bisa jadi value nggak buat orang, bukan cuma heboh aja, rame aja, untung doang buat akunya, tapi juga untung buat orang lain. Dan memberkati. Soalnya tapi nggak takut kehilangan job. Nggak sih, udah kerjaan dari Tuhan. Udah, kalau Tuhan udah kasih, kayak aku bilang aja Mas Iwan, ya yakin lo mau pakai gua, nama gua jelek loh. Karena itu aku benar-benar ngomong sama Mas Iwan gitu, Mas, nama gua jelek, beneran nama gua jelek. Mungkin yang tahu gua berubah tuh cuma gua sama Tuhan doang. Tuh, Tuhan Yesus doang yang tahu, ini Randy lagi ngapain. Tapi kan orang tahu, taunya boroknya Randy. Jadi lo yakin mau pakai gua di film ini dengan genre ini, dengan membawa atribut budaya, pendidikan, keluarga, anak-anak semuanya. Bahkan tadi sempat bilang apa, ini film hampir mirip Laskar Pelangi kan? Film besar itu ya aku nggak tahu, itu semua udah Tuhan aja udah. Jadi kayak aku cuma bilang ya serius mau pakai gua. Kan sebenarnya kan banyak kan aktor-aktor lain yang lebih hebat, namanya lebih baik, semuanya, tapi kenapa dia? Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.